person. It was a simple request. There's only one way to find out. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan merunut dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya, bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2005, yang menceritakan tentang setelah kematian keluarganya, seorang remaja tunarungu tinggal bersama orang tua barunya dan menyadari bahwa ada rahasia kelam dalam keluarga barunya tersebut. Dot duduk sendirian di kafetaria yang ramai, namun rasanya seolah-olah tidak terlihat oleh siapapun. Suara riuh rendah percakapan dan tawa-tawa semakin memperdalam perasaan kesepian yang menyelimuti hatinya. Lalu di seberang meja, Nina, adik baptis barunya, sedang asyik berbicara dengan sahabatnya, yaitu Michelle. Mereka dengan lantang membicarakan keinginan mereka tanpa menyadari kehadiran Dot. Nina memperhatikan Dot yang melihat ke arah mereka, dan dengan marah, dia membentak Dot, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Sementara itu Michelle, dengan gaya bercandanya, menertawakan komentar Nina tentang seorang yang baru saja pindah ke dalam keluarga mereka, menyebutnya sebagai orang aneh dan pecundang. Lalu sekarang seorang konselor bimbingan mendekati Dot dengan ramah dan bertanya apakah bisa bergabung dengannya di meja. Namun Dot merasa terlalu malu dan canggung untuk menghadapi situasi itu. Dot langsung berdiri dan meninggalkan kafetaria mencari tempat untuk menyendiri. Dot mundur ke tempat persembunyian favoritnya di sebuah bilik kecil di kamar mandi gadis. Di sana dia merasa aman dan terlindungi dari pandangan orang lain. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dengan kasar, Nina menarik Dot keluar dari bilik itu, membuat Dot merasa semakin terpinggirkan dan tidak dihargai. Dengan hati yang berat, Dot melanjutkan perjalanannya pulang, merenungkan betapa sulitnya merasa diterima dan dipahami oleh orang lain. Lalu kembali ke rumah keluarga Deer yang cukup luas, namun dingin dan tidak dihias sepenuhnya. Ibu Nina dan ibu baptis Dot, yaitu Olivia, sedang sibuk menyiapkan makan malam. Dot duduk sendirian di meja di ruang makan, tidak menyadari percakapan yang sedang berlangsung di antara keluarga barunya itu. Ibu Nina mencoba meyakinkan Nina untuk menerima Dot ke dalam keluarga mereka dengan baik. Namun, Nina menolak dengan keras dan bahkan menghina Dot tanpa menyadari bahwa Dot bisa membaca bibir. Olivia, yang adalah seorang desainer interior, mencoba menengahi situasi tersebut. Dia mengingatkan Nina bahwa Dot bisa merasakan ketidaknyamanan itu. Sementara itu, ayah Nina dan ayah baptis Dot, yaitu Paul, sedang berada di apotik mengambil resep obat penghilang rasa sakit untuk Olivia. Di sana dia bertemu dengan konselor pembimbing. Paul mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Dot tidak bahagia di sekolah, menceritakan juga bahwa Dot tinggal bersama mereka sekarang setelah kehilangan ayahnya yang baru saja meninggal, sementara ibunya meninggal 10 tahun yang lalu. Setelah mengambil obat, Paul kembali ke rumah dan menyapa para gadis. Nina yang sedang sibuk menyelesaikan masakan makan malam dan memberitahu Paul bahwa Olivia sedang pingsan di ruang tamu. Paul terlihat kesal dan segera pergi menjemputnya. Sementara Paul pergi, Nina mencoba untuk mendekati Dot dengan beberapa pil penghilang rasa sakit dari tasnya. Namun, Dot mengabaikannya dan bahkan menolak. Nina merasa terusik dan menyambut Dot dengan kata-kata kasar, mencoba memaksa Dot untuk meminum pil tersebut. Namun, Dot menolak dan Nina memilih untuk meminum obat penghilang rasa sakit untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Paul menjemput Olivia dari rantai ruang tamu yang belum selesai dan menidurkannya di tempat tidur. Lalu Paul memberinya obat penghilang rasa sakit yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ketika Olivia mulai merasakan efek obat, Olivia dengan tegas menunjukkan rasa kecewanya kepada Paul. Dengan nada marah, mengungkapkan bahwa merasa Paul terlalu sering menggunakan obat bius dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada keluarganya. Sekarang kembali ke meja makan bersama Dot dan Nina. Suasana tegang masih terasa. Paul dan ayah mereka mencoba meredakan ketegangan dengan menyarankan agar mereka berdua mengikuti kursus bahasa isyarat. Berharap hal ini bisa membantu mereka memahami dan mendukung Dot lebih baik.
Namun, Nina menolak mentah-mentah saran tersebut, mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa Dot tetap tinggal di rumah mereka. Ini membuat Paul merasa kecewa karena berharap agar keluarganya bisa menerima Dot dengan lebih baik. Tidak lama kemudian, Nina memutuskan untuk meninggalkan meja tersebut. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak di depan ayahnya dan dengan penuh keberanian mengatakan bahwa mereka harus menggunakan waktu itu untuk membangun hubungan dengan putri barunya yang merujuk pada Dot. Keesokan harinya di sekolah, saat kelas sains sedang membedah anak babi, Dot dipasangkan dengan Connor. Namun, Dot sepertinya tidak tertarik untuk berinteraksi dengannya. Sementara teman-teman sekelasnya sibuk membedah anak babi, Dot terlihat mengabaikan Connor dan fokus pada tugasnya sendiri dengan tekun menebas babi mati itu. Lalu setelahnya di kafetaria, suasana pun tidak jauh berbeda. Michelle mengeluh kepada Nina dan teman-teman pemandu sorak lainnya tentang pemasangan yang tidak nyaman antara Connor dan Dot sebagai mitra di lab. Michelle tidak bisa menahan diri untuk mengolok-olok Dot di meja lain yang saat ini sedang berbicara dengan bahasa isyarat dengan salah satu wanita yang memiliki putri tunarungu. Sikap Michelle dan rekan-rekannya yang merendahkan Dot dalam percakapan mereka menunjukkan sikap tidak sensitif dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan perasaan orang lain. Saat ini Dot berjalan di aula sekolah, melintasi ruang musik yang kosong dan melihat piano di sudut ruangan. Tanpa ragu, masuk dan mulai memainkan melodi Beethoven yang lambat dengan penuh perasaan. Sambil memainkan musik, Dot melakukan suli suara dalam pikirannya, merenungkan tentang bagaimana Beethoven, meskipun tuli, tetap terinspirasi dan menghasilkan karya-karya musik yang luar biasa. He got severely depressed. Sementara Dot tenggelam dalam alunan melodi, Connor dan temannya melewati ruang musik dan melihat Dot bermain piano melalui jendela pintu. Mereka terkesima oleh keahlian Dot dan mulai tertarik padanya. Namun, Dot segera sadar akan kehadiran mereka dan menarik diri ketika teman-temannya ingin melihat apa yang ingin mereka lihat. Dot mencari tempat untuk bersembunyi dari pandangan orang lain dan memilih pergi ke kamar mandi. Tapi di sana bertemu dengan Nina yang sedang merias wajahnya. Nina dengan ramah menawarkan untuk membantu Dot merias wajahnya. Meskipun ragu, Dot akhirnya mengizinkan Nina untuk mengoleskan lipstik padanya. Ketika Nina sedang melakukannya, Nina menyampaikan perasaannya dengan tulus kepada Dot, mengungkapkan rasa penyesalannya bahwa mereka tidak saling memperhatikan setelah ibu Dot meninggal dan berharap agar Dot memiliki pengaruh perempuan saat tumbuh dewasa. Nina menambahkan dengan nada sedikit pahit bahwa Dot tidak halus terlihat seperti petugas kebersihan sepanjang waktu. Setelah Nina pergi, Dot melihat ke cermin dan terkejut melihat bahwa Nina sengaja mengolesi lipstik di sekitar mulutnya seperti badut. Di kamar tidurnya yang sunyi, Dot merasa sulit untuk tidur, mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisi abu ayahnya. Melalui surih suaranya, diketahui bahwa ayahnya tuli juga dan baru-baru ini meninggal karena ditabrak truk yang tidak dapat didengarnya, meninggalkan Dot dalam kesedihan. Dot mengingat saat terakhir bersama ayahnya di sebuah restoran, ketika ayahnya tiba-tiba pergi berlari ke seberang jalan menuju bank dan akhirnya terjadi kecelakaan yang fatal. Dot mengambil sebagian abu ayahnya dan menaruhnya di jari-jarinya, mencicipinya dan menyalurkan sedikit abu itu ke wajahnya, kemudian bergegas ke kamar mandi untuk mencucinya, sambil memikirkan bahwa mungkin saja bisa menyelamatkan ayahnya jika bersamanya saat itu terjadi. Ketika Dot kembali ke kamarnya, secara kebetulan melihat pintu kamar Nina yang terbuka sedikit, mengintip ke dalam dan melihat Nina dan ayahnya berbaring di tempat tidur bersama. Mendengar Nina berbicara dengan lembut pada ayahnya, Dot merasa terganggu oleh pemandangan itu, tetapi memilih untuk menyimpan untuk dirinya sendiri. Di keesokan harinya, Dot di meja makan bersama keluarganya. Nina menyatakan keinginannya untuk bermalam di rumah Michelle, tetapi Paul menolak karena itu malam sekolah. Nina memohon kepada ibunya juga, tetapi Olivia mempertanyakan mengapa mereka tidak bisa pergi, yang memprovokasi Paul yang akhirnya membentak Nina karena selalu menentangnya. Nina kemudian menggosokkan kakinya di bawah meja dengan kaki Paul, merayunya, dan mengatakan bahwa telah menyelesaikan semua pekerjaan rumahnya. Ketegangan meningkat ketika Paul dan Olivia bertengkar di dapur tentang cara Olivia membesarkan Nina. Olivia kemudian berbicara dengan Dot tentang ibunya yang dulunya berteman dengannya di sekolah. Your mother was when we met. Dot, look at my hair. Kemudian, di ruang tamu, Dot memberi catatan kepada Olivia, memohon untuk pergi ke bioskop. Olivia setuju, tetapi Paul mendengarkannya dan menawarkan untuk mengantarnya. Dalam perjalanan, Dot merasa tidak nyaman berdua dengan Paul.
Di bioskop yang hampir kosong, Dot duduk sendirian di barisan belakang, menikmati kesendirian dalam menonton film. Sementara itu, di bagian bawah teater, Nina, Michelle, Connor, dan teman-temannya tiba secara kebetulan dan duduk bersamaan. Connor memperhatikan Dot dan mengusulkan untuk mengundangnya bergabung dengan mereka. Tetapi usulannya langsung ditolak oleh yang lainnya, mengungkapkan perasaannya yang kacau karena tidak pernah mendengar apapun, mengomentari betapa sulitnya kehilangan pendengaran, bahkan setelah pernah mendengar. Nina menyebutkan tentang kehilangan pendengaran Dot, menyampaikan bahwa itu mungkin lebih sulit daripada tidak pernah mendengar sama sekali. Saat film mulai diputar, Nina mencoba menutup telinganya, mencoba merasakan pengalaman menjadi tuli, tetapi berhenti ketika melihat Dot yang menatapnya. Setelah dari sana, Nina saat ini sedang berada di rumah Michelle. Suasana santai terasa di kamar mereka. Sementara Michelle dan Nina bersantai di kamar tidur, mereka menyaksikan adegan yang penuh gairah di layar. Sepulangnya dari bioskop, Dot yang masih terjaga di rumahnya melihat Paul turun tangga. Dot berpura-pura tidur ketika Paul masuk ke kamarnya. Paul mengira Dot sudah tertidur, duduk di tempat tidurnya. Paul membelai rambut Dot dan dengan lembut mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hidup mereka mungkin berubah ketika Dot tinggal bersama mereka. Paul secara terbuka menyatakan ketidaknyamanannya dengan situasi saat ini dan akhirnya pergi. Keesokan harinya di kantin, Dot duduk sendirian di mejanya, merasa kesepian seperti biasa. Di meja di seberangnya, Nina, Connor, dan teman-temannya sedang berdiskusi tentang rencana akhir pekan. Mereka berencana untuk mengadakan pesta kecil karena orang tua Brian akan pergi dengan minuman untuk semua orang. Michelle dengan ceroboh menyarankan agar Nina menyelinap keluar dan mengambil beberapa obat dari ibunya untuk menambah kesenangan. Awalnya ragu, Nina akhirnya setuju setelah dibujuk oleh Michelle. Sementara itu, Dot yang saat ini duduk sendirian di ruang utama memainkan sebuah karya klasik piano. Tanpa sepengetahuan Dot, Nina pulang dan mendengarkan musik dari luar. Nina diam-diam mendengarkan di ambang pintu, terpesona oleh keindahan melodi yang dimainkan Dot. Namun, tiba-tiba kawat piano putus, menyebabkan Dot terkejut dan mengumpat. Nina yang masih berada di sana tersentak oleh kejadian tersebut. Dot mulai mencoba menemukan tuts piano yang rusak, menyetel suaranya ke tuts yang terputus. Nina terus diam-diam mendengarkannya, mulai menyadari bahwa ketulian Dot tidak seperti yang terlihat selama ini. Setelah beberapa saat, Nina menyelinap kembali ke pintu dan membuka pintu seolah baru saja tiba. Nina menyapa Dot yang kini berhenti bermain tanpa menceritakan apa yang baru saja disaksikan. Kedua gadis itu saling bertatapan, masing-masing menyimpan rahasia mereka sendiri, tetapi merasakan ikatan yang tidak terungkap di antara mereka, meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan. Di kafetaria keesokan harinya, suasana tegang terasa ketika Nina mendekati meja Dot yang selalu sendirian. Tanpa ragu, Nina menarik kursi dan duduk tepat di sebelah Dot. Meskipun Dot terlihat seolah-olah mengabaikannya, Nina langsung membuka suara, menceritakan tentang perasaan benci yang mendalam terhadap ayahnya sendiri. Nina dengan jujur mengungkapkan semua detail mengerikan dari hubungan yang terganggu dengan ayahnya, termasuk rencananya untuk membunuhnya dengan pistol yang akan dicuri dari ayahnya oleh Michelle di tengah malam, dengan rencana menggunakan obat bius. Sementara ibunya dalam keadaan tidak sadar dan Dot tidak bisa mendengar. Itu rencana yang sempurna menurut Nina. Meskipun Dot terlihat terganggu dengan pengakuan yang mengerikan ini, Dot tetap berusaha menahan reaksinya. Nina yang tidak mendapatkan respon apapun dari Dot lalu meninggalkan meja dan pergi. Setelah insiden di kafetaria, Dot kembali ke ruang musik sekolah lagi. Ketika melihat Connor mengamatinya melalui pintu, Connor menghentikannya saat Dot mencoba pergi dan mencoba mengatur pertemuan untuk mengerjakan laporan lab bersama. Dot yang masih terpukul oleh peristiwa sebelumnya, mengeluarkan laporan yang sudah selesai dari tasnya dan memberikannya kepada Connor dengan ekspresi kecewa sebelum pergi dari ruang musik itu. Saat keluarga Deer berada di meja makan, Connor mampir dan mengejutkan Nina yang sedang menantikan Michelle, bertanya apakah Dot bisa datang ke perpustakaan untuk memeriksa laporan lab. Sementara itu, Michelle datang untuk mengajak Nina ke pesta rahasia dengan tas coklat yang diberikan kepada Nina. Dot memperhatikan tas itu dan terlihat terpengaruh. Nina memperhatikan dan secara retoris bertanya kepada Dot apa yang dilihat. Lalu Dot bangkit dan pergi bersama Connor. Dot dan Connor saat ini sedang makan malam di restoran. Connor memulai dengan obrolan ringan tentang laporannya, tapi akhirnya mulai mengakui hal-hal tentang dirinya dan perasaannya terhadap Dot. Dot tidak menanggapi atau mengakuinya.
Sementara itu Nina dan Michelle berada di kamarnya mendiskusikan sesuatu ketika Paul datang dan menyuruhnya untuk mengirim Michelle pulang karena ini adalah malam sekolah. Nina mengatakan kepada Michelle bahwa tidak bisa pergi ke pesta dan Michelle pergi dengan marah. Lalu saat ini Dot melihat ambulan lewat di restoran dan bergegas pulang di mana menemukan tas yang dibawakan Michelle ada di kursi di ruang makan. Dot membukanya dan menemukan itu bukan berisi pistol, melainkan adalah sebuah DVD. Dot menyelinap ke kamar Nina di mana menemukan Nina dan ayahnya bersama. Dot kemudian memecahkan patung ke dinding untuk menghancurkannya. Nina yang kaget keluar dan membantunya membersihkannya. Sementara Paul muncul, Paul kembali ke kamar tidurnya di mana mencoba mengatakan sesuatu pada Olivia yang saat ini berpura-pura untuk tertidur. Nina kembali ke tempat tidurnya sambil menangis dan mengira ayahnya yang kembali, tetapi ternyata itu adalah Dot yang naik ke tempat tidurnya dan merangkul Nina untuk menghiburnya saat Nina pergi tidur. Keesokan harinya, Dot masih berada di kamar Nina yang sibuk menyetrika pakaian pemandu soraknya. Dalam percakapan mereka, Nina menyimpulkan dengan nada gelap bahwa malam ini akan menjadi malam yang menentukan, merencanakan untuk membunuh ayahnya dengan setrika, menggambarkan dengan detail menyakitkan bagaimana akan membakar wajah Paul seperti boneka beruang, lalu melemparkannya kepada Dot. Dot masih tidak menyadari bahwa Nina mengetahui bahwa Dot tidak tuli, dan Nina menyatakan kepadanya bahwa dalam situasi seperti itu, seharusnya Dot bersyukur bisa terlihat seperti kaki tangan yang tidak berbahaya. Di hari lainnya, di luar gimnasium sekolah tempat Connor bermain bola basket, Dot mencoba menghubungi kesejahteraan anak melalui telepon umum. Namun, setelah beberapa saat, Dot memutuskan untuk menutup telepon tanpa menjelaskan alasan apapun ketika seorang menjawab. Kemudian Dot memasuki gimnasium untuk menonton pertandingan, di mana Connor bermain dengan buruk sehingga duduk di bangku cadangan. Nina dan yang lainnya hadir sebagai bagian dari regu pemandu sorak. Setelah pertandingan berakhir, Connor menghentikan Dot dan membawanya ke gedung kolam renang sekolah yang kosong dan gelap. Di tepi kolam renang yang sunyi itu, mereka duduk dan berbicara. Dot dan Connor semakin dekat meskipun itu tidak terlihat. Sementara itu, di kamar tidur Paul dan Olivia meminum beberapa pil lagi dan menyebutkan kepada Paul bahwa Connor mungkin akan menjadi pria yang manis untuk Nina, tapi Paul marah dan meminta untuk berhati-hati dalam mendorongnya berkencan. Nina pulang sendirian dan bertemu ayahnya yang sedang makan di dapur. Paul mengatakan padanya bahwa memiliki hadiah untuknya dan memberinya hadiah yang terlihat mahal. Lalu setelah itu Paul mendekatinya. Nina menghentikannya, lalu melepas gaun pemandu soraknya dan mengatakan padanya bahwa akan berada di kamar tidurnya. Kembali ke sekolah, ketika semua selesai, Dot melihat jam sudah mendekati tengah malam sehingga Dot bergegas kembali ke rumah. Saat ini, Paul diam-diam mengambil lilin dari meja samping tempat tidur dan kembali ke kamar Nina, meskipun melihat Olivia sedang bangun yang kemudian mengabaikannya. Nina yang sedang menyetrika roknya sambil menahan rayuan ayahnya. Nina mengatakan kepadanya bahwa memiliki kejutan dan Paul duduk di tempat tidur dengan mata tertutup. Paul melakukannya dan Nina berjalan ke arahnya dan hendak memukul besi panas ke wajah Paul ketika Dot pulang dan membanting pintu depan. Dot mendengarkannya di dekat pintu. Nina ketakutan dan akhirnya memberitahu ayahnya bahwa hamil anaknya. Paul kesal dan bertanya apakah yakin dan apa yang akan dilakukannya. Nina marah dan mengatakan tidak ingin bayi dengan kaki berselaput berlarian di sekitar rumah, lalu membutuhkan uang tunai besok untuk melakukan aborsi. Paul setuju dan kemudian pergi. Nina pergi ke kamar Dot, naik ke tempat tidur bersamanya, dan mengaku bahwa tidak cukup berani untuk melakukannya. Saat antrian makan siang di kafetaria keesokan harinya, Connor meminta Dot untuk pergi ke pesta dansa bersamanya melalui terjemahan. Dot menolak dan mengatakan itu bahwa kedekatannya salah bagi mereka berdua. Setelah itu Dot pergi. Michelle dan Nina yang berada di baris yang sama menyaksikannya, dan Michelle mulai mengutuk Dot. Namun Nina memotongnya dan menyuruhnya untuk mundur. Kembali ke kamar Dot malam itu, Nina membawakan gaun untuk pesta dansa agar Dot pergi. Kemudian mengaku kepada Dot bahwa akan mengambil uang untuk kabur untuk memulai di suatu tempat di mana bisa menjadi penari dan mungkin menghasilkan banyak uang. Nina mengatakan bahwa sangat sulit berbohong tentang kehamilan sehingga sebagian dari dirinya berpikir itu benar. Nina kemudian mengoleskan lipstik pada Dot lagi, tapi kali ini lipstiknya diaplikasikan dengan sempurna. Dot merasa terharu oleh tindakan baik Nina dan bersiap-siap tapi memutuskan untuk tidak pergi.
Pada malam itu, Olivia ada di bawah dalam kegelapan menatap kosong sementara Dot berada di atas memainkan lagu di piano. Nina menyelinap ke kamar orang tuanya untuk mencuri beberapa pil dari ibunya dan selesai bersiap-siap di kamar tidur utama. Sementara itu, Paul yang mencari Nina dan melihat tampon di tas barunya. Paul mengambil tasnya dan mulai mendesak Nina di kamar tidur tentang kehamilan. Paul kemudian menanyakan Nina tentang tampon, di mana pada awalnya Nina mengatakan itu adalah milik Michelle dan memegangnya karena tidak mempunyai tas. Namun, Paul tidak bisa mempertahankannya, lalu melemparkan uang kepada Nina dan menyebutnya sebagai pelacur. Paul mulai menampar Nina dan kemudian memaksakan diri padanya. Scaring me. Trying to make an asshole out of me? No! No! Olivia mendengar semua ini dan menangis di bawah, tapi tidak bisa melakukan apapun. Dot juga mendengar, lalu berhenti bermain dan mencabut kabel piano. Dot kemudian menuju ke atas, muncul di belakang Paul dan mencekiknya dengan kabel tersebut sambil berteriak agar meninggalkan Nina sendirian. Nina terjatuh ke lantai sambil berteriak kepada Dot karena telah membunuh ayahnya. Olivia juga naik ke atas dengan bingung dan mengatakan bahwa merupakan keajaiban Dot dapat mendengar. Setelah itu, Michelle datang untuk menjemput Nina untuk pergi ke pesta dansa dan Dot memberitahu Nina bahwa mereka harus mengubur ranselnya yang mungkin isinya adalah pakaian mereka yang berlumuran darah. Dot kemudian pergi ke pesta dansa bersama mereka, tetapi dicegat di sana oleh Connor yang mengajaknya berdansa dengannya, sedangkan Nina mengambil ranselnya. Sementara itu, melihat Olivia duduk di kamar tidur merenung dengan tubuh Paul yang berlumuran darah di kakinya. Dot tiba-tiba meninggalkan Connor di lantai dansa, tapi Connor mengikutinya keluar. Connor memanggilnya untuk menunggu dan ketika Dot berhenti dengan membelakanginya, Connor tahu sekarang bahwa Dot dapat mendengar dan menyuruhnya untuk berbalik. Jelas tertekan, memarahinya karena benar-benar mendengarkan rahasia kotornya, memanggilnya psikopat dan menyuruhnya untuk pergi saat Dot berusaha mencoba meminta maaf kepadanya. Dot lalu membawa Nina dari tempat pesta dan mereka berlari keluar melalui hutan ke sungai tempat mereka akan mengubur ranselnya. Nina bertanya kepada Dot, kenapa selama ini berpura-pura tuli, dan Dot menjawab ingin lebih dekat dengan ayahnya dan jauh dari orang lain. Mereka kembali ke rumah berjalan melalui sungai setelahnya. Ketika mereka tiba di rumah, tapi sudah ada polisi di mana-mana dan mereka membawa ibu Nina keluar dengan borgol. Dot dan Nina berlari ke arahnya. Kemudian Olivia memberitahu Nina bahwa melakukan hal yang buruk karena telah membunuh ayahnya ketika Paul mulai menjadi gila, merusak barang-barang dan mengatakan membencinya. Jadi Olivia mengambil kawat piano dan mencekiknya dengan itu. Mereka berdua tahu itu adalah kebohongan. Olivia juga memberitahu Nina bahwa tidak pernah ingin menyakitinya dan jika bisa memaafkannya. Lalu setelah itu, para polisi membawa Olivia pergi dengan mobil polisi. Memudar ke piano di rumah pada siang hari, di mana Nina sedang bermain-main dengan piano. Dot muncul dan bergabung dengannya. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.